Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Turki era Ottoman. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Kanda Mufid Andria, Vittorio Yusuf Pratama, dan Febrin Rulivia Hardani. Presentasi kami kali ini terbagi menjadi 4 pokok bahasan. Pertama, sejarah, perkembangan sejarah seni dan desain. Kedua adalah ciri. Ketiga adalah tokoh berpengaruh. Keempat, penerapan pada seni modern. Next. Perkembangan sejarah seni desain. Pertama, masa kepemimpinan Sulaiman pertama dapat disebut sebagai zaman keemasan karena ekspansi geografis, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi, serta aktivitas budaya dan seni. Pada masa pemerintahan Sulaiman pertama, persahabatan tradisional antara Prancis dan Turki dimulai, diarahkan melawan Habsburg, Austria, dan Spanyol. Sulaiman mereorganisasi sistem peradilan Turki dan pemerintahannya menyaksikan berkembangnya sastra, seni, dan arsitektur Turki. Dalam prakteknya, hak prerogatif Sultan dibatasi oleh semangat hukum kanonik Muslim Syariah, dan dia biasanya berbagi otoritasnya dengan kepala pemelihara syariah dan dengan kepala eksekutif. Kedua, terdapat bagian di pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap seni, yaitu Imperial Corps of Court Architect dan Nakashane. Imperial Corps of Court Architect didirikan pada tahun 1520. Mereka bertanggung jawab untuk menyiapkan desain, pengadaan bahan, dan pemeliharaan buku konstruksi untuk semua tempat yang disponsori oleh keluarga Ottoman dan pejabat tinggi mereka. Nakashane atau skriptorium kerajaan. Mereka merancang pola untuk karpet, ubin, logam, dan tekstil yang diproduksi di bengkel yang didanai kekaisaran. Ketiga, perkembangan tidak hanya berfokus pada satu tempat, namun berbagai kota juga diakui sebagai pusat seni dan komersial utama. Selain Istanbul, berbagai kota di berbagai provinsi juga diakui sebagai pusat seni dan komersial utama. Iznik terkenal dengan keramik, Bursa untuk sutra dan tekstil, Kairo untuk produksi karpet, dan Baghdad untuk seni buku. Seni klasik berhenti pada abad ke-18 karena arsitektur Ottoman secara terbuka meniru arsitektur Eropa. Pada tahun 1740, gaya barok Utsmaniyah atau Turki baru muncul dalam ekspresi penuhnya dan dengan cepat menggantikan gaya periode tulip. Pergeseran ini menandakan akhir dari gaya klasik. Next. Ciri utama adalah memanfaatkan motif tanaman untuk fokus utama karya seninya, namun terkadang memasukkan unsur manusia dan hewan sebagai objeknya. Next. Ciri masing-masing kerajinan. Pertama adalah arsitektur. Satu, dipengaruhi oleh dua gaya, yaitu arsitektur baru yang agak rumit yang terjadi di seluruh Anatolia, terutama di Manisa, Iznik, Bursa, dan Seluk pada abad ke-14 dan awal abad ke-15, dan elemen-elemen dari arsitektur Bizantium. Dua, elemen arsitektur umumnya termasuk kubah besar, bangunan kecil di sekitarnya dengan semi kubah, pintu masuk dengan lengkungan berbentuk tapal kuda, dan di kompleks sekitarnya masjid, menara yang menjulang tinggi. Selanjutnya lukisan. Yang pertama, elemen bunga tradisional yang digunakan dengan tanaman merambat dan bunga yang saling terkait. Dua, gaya sas yang berarti sebuah hutan ajaib, lebih fantastis dan berisi adegan imajiner dengan naga dan makhluk lain yang dipengaruhi Cina. Tiga, gaya naturalistik, termasuk taman dengan jenis tanaman dan bunga tertentu seperti tulip dan honeysuckle yang berasal dari sumber Islam dan Cina.
Selanjutnya kaligrafi. Seni Islam yang sentral dan paling dihormati adalah kaligrafi. Seni menulis yang indah karena firman Allah yang diterima sebagai wahyu oleh Nabi Muhammad. Ditransmisikan dan ditulis dalam bahasa Arab dalam Al-Quran. Bahasa dan alfabet itu sendiri menjadi disucikan. Alasan kaligrafi ada di Ottoman adalah karena di sana masih terdapat pengaruh Islam. Kaligrafi dapat ditemukan sebagai hiasan di dinding masjid dan sebagai tanda tangan Sultan Ottoman atau disebut Tugra. Di Turki Utsmaniyah, tradisi kaligrafi Syekh Hamdullah adalah yang paling berpengaruh. Tradisi gayanya diperbarui pada tahun 1600-an oleh Hafiz Osman. Dilanjutkan dalam rantai tak terputus oleh para kaligrafer pada tahun 1700-an dan 1800-an. Selanjutnya keramik. Motif tanaman zaman klasik digambar pada lapisan bawah putih. Abstraksi superfasial dominan dalam desain tumbuhan naturalistik. Contoh utama motif alam adalah anyelir, tulip, bunga perm, dan cabang mekar penuh, delima, peoni, daun patah, mawar, seikat anggur, dan akanthus. Pas dan burung dengan conterminous hitam tipis. Skala warna pada palet artis mencapai 7 nilai berbeda dengan berbagai nadanya. Selanjutnya karpet permadani. Yang pertama cirinya permadani Usak memiliki pola yang paling terkenal di antara permadani yang lebih tua. Adalah skema 2 jenis medali bundar besar. Bergantian di atas bidang merah bata atau kadang-kadang biru tua. Pola umum kedua menunjukkan barisan diagonal dari medali bintang berujung 8 bergantian dengan berlian. Yang kedua, permadani Ottoman. Memiliki ciri yaitu sangat halus dan indah. Dari tumpukan wol di atas dasar sutra atau wol bermotif bunga seringkali dengan skema medali melingkar besar atau kecil. Contoh seni yang pertama adalah Tugra milik Sultan Sulaiman. Yang kedua adalah lukisan bergaya Saz. Yang ketiga adalah arsitektur Sulaimani Kuliye. Selanjutnya adalah tokoh berpengaruh dan pemikirannya tentang seni. Selanjutnya adalah tokoh berpengaruh dan pemikiran tentang seni dan keindahan pada masa Turki. Yang pertama adalah Mimar Sinan tahun 1489 sampai 1588. Mimar Sinan bisa dibilang adalah seorang arsitek terbesar dan paling berpengaruh sepanjang masa di Turki, khususnya pada masa Ottoman. Dia meninggal persis 432 tahun yang lalu pada 17 Juli 1588. Dilahirkan di Anatolia pada tahun 1489, ia hidup selama puncak Kesultanan Utsmaniyah, dan selama masa hidupnya, ikon kota Istanbul berubah selamanya. Sinan pertama kali mengungkapkan bakatnya sebagai arsitek di tahun 1530-an dengan merancang dan membangun jembatan dan benteng militer. Jumlah proyek yang dia lakukan sangat besar, yakni 79 masjid, 34 istana, 33 pemandian umum, 19 makam, 55 sekolah, 16 rumah miskin, 7 madrasah, dan 12 karavan. Ditambah lagi dengan lumbung air mancur, saluran air, dan rumah sakit. Gaya arsitektur Sinan dipengaruhi permata abadi dari arsitektur Istanbul, bekas gereja Kristen Hagia Sophia. Arsitek di masa Ottoman menggunakan kubah raksasa, Hagia Sophia sebagai template untuk mendesain masjid. Maka, Masjid Ottoman pun didasarkan pada premis memiliki satu kubah pusat raksasa di atas aula utama yang ditopang oleh banyak semi kubah di sisinya. Lanjut. Selanjutnya adalah Syekh Hamdullah bin Syekh Mustafa Dadah Al-Masih, lahir di Amasya, tempat lahir Yakut Al-Mustashimi, tahun 1436 sampai 1520. Beliau adalah salah satu seorang kaligrafer kuno Turki Utsmani yang dianggap sebagai guru pertama atau al-mu'alim al-awal bagi para kaligrafer Turki saat ini dan merupakan pendiri kaligrafi modern. Panggilannya adalah Ibnu Syekh karena ia adalah anak dari seorang Syekh Tariqah Syuhrawadiyah. Ia belajar kaligrafi kepada Al-Ustadz Khairuddin Mar'asi, seorang pengikut Yakut Al-Musta'simi, hingga ia menguasai 6 jenis kaligrafi.
Maka gaya menulis Hamdullah pun mengikuti banyak gaya Yakut. Selanjutnya, Hamdullah mengembangkan gayanya sendiri, yang kemudian banyak diikuti oleh para kaligrafer belakangan, terutama kaligrafer-kaligrafer Turki. Oleh sebab inilah, Syekh Hamdullah Al-Masih mendapat gelar Qiblatul Kutab atau kiblatnya para penulis kaligrafi. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk seni kaligrafi, menghasilkan 47 mushaf, kitab Quran dan An'ams, Efrats, dan juz yang tak terhitung banyaknya. Dalam hal teknik dan inovasi yang dibuat untuk kaligrafi, ia dianggap sebagai salah satu dari 3 kaligrafi Utsmani yang paling penting bersama dengan Ahmed Karahisari dan Hafiz Osman. Selanjutnya adalah Ahmad Karahisari. Ahmad Syamsuddin Karahisari adalah kaligrafi Ottoman. Gelarnya adalah Molla Şemspir Karahisari. Lahir di kota Afyon Karahisar, Anatolia, Turki. Tahun kelahirannya tidak dipastikan. Perkiraan beliau lahir tahun 1468 sampai 1566. Ia hidup semasa dengan kaligrafer Hamdullah Al-Masih. Ia adalah kaligrafer paling penting pada masanya. Ia, Syekh Hamdullah dan Hafiz Usman adalah 3 mata trisula kaligrafi yang memiliki gaya masing-masing. Pertama kali belajar kaligrafi pada Yahya As-Sufi, seorang kaligrafer pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia seperti kebanyakan kaligrafer, Ottoman yang mengadopsi gaya Syekh Hamdullah, Ahmad Karahisari lebih suka mengembangkan gayanya sendiri, yang lebih dekat dengan gaya Yakut Al-Musta'syimi. Meski gaya kaligrafinya ini tidak banyak diterima pada masa itu. Karena itu, sebagian muridnya juga tidak mengambil gayanya. Ia telah membangkitkan kembali gaya Yakut, sehingga ia digelari Yakutnya Romawi. Di akhir hayatnya, ia sempat menulis satu karya mushaf yang ia tulis dengan khat Naqsi, meniru mushaf Yakut al-Musta'syimi. Sebagaimana Yakut, Ahmad menguasai banyak jenis kaligrafi. Ia juga terus berusaha mencari bentuk-bentuk baru dengan mengeksplorasi potongan penanya. Khat yang paling penting yang berhasil ia kembangkan adalah khat musalsal, khat yang huruf-hurufnya ditulis menyambung satu sama lain. Karya terpenting Ahmad Karahisari adalah Al-Quran yang ia persembahkan untuk Khalifah Sulaiman dan sekarang tersimpan di Istana Topkapi. Mushaf ini sangat indah, terdiri dari 300 halaman yang semuanya diberi hiasan emas, dan ia juga menulis dinding Masjid Jami Sulaimaniah di Istanbul. Selanjutnya, penerapan. Karya Sinan memiliki pengaruh besar pada Michelangelo dan Andrea Palladio, 2 seniman Italia yang paling berpengaruh. Karena gereja San Giorgio Maggiore karya Andrea Palladio dan gereja Basilika Santo Petrus memiliki arsitektur kubah yang merupakan aspek umum dari arsitektur Islam. Lukisan miniatur Utsmaniyah biasa digunakan untuk mengilustrasikan manuskrip di masjid-masjid, terutama di langit-langit, dinding, dan lantai. Gereja Hagia Sophia memberikan bukti integrasi gaya lukisan miniatur Ottoman dalam arsitektur Barat. Lukisan miniatur Utsmaniyah biasa digunakan untuk menggambarkan naskah-naskah di masjid, terutama di langit-langit, dinding, dan lantai. Di Gereja Hagia Sophia ditemukan hal yang sama. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.